Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك يا الله نسألك السلامة والعافية من النار ومن الضلالة. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salawat dan salam selalu hendaknya kita aturkan kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Bahwasanya kita masih pada bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab anjuran mengajak manusia kepada syahadat alla ilaha illallah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Qala asy-syarih hafizahullah taala. Kemudian yang berapa lagi ya? Yang kedua ya. Faedah yang kedua, as-tsani yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha anhu. Sesungguhnya wajib atas orang dai, atas orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ay yakuna 'aliman, hendaknya dia itu alim, berilmu, bima yad'u ilaihi, ya kan? Dari apa-apa yang dia seru kepadanya. Artinya dia berilmu terhadap dakwah yang dia lakukan. Jadi memang kalau seandainya kita ingin menjadi dai, Pak, wajib ya kita berilmu.
Kalau tidak, dia khawatirkan kita berbicara tentang agama Allah, tentang Allah tanpa ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Di antara mana fala taqfu itu ada fala taqul, ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir. Janganlah engkau mengatakan, mengucapkan sesuatu yang engkau yang tidak ada ilmunya gitu. Artinya berilmu itu wajib ya bagi seorang ya dalam berdakwah. Jangankan berdakwah, beramal aja harus dengan ilmu gitu. Hingga kita tahu ya Imam Al-Bukhari bawwaba fi sahihi, membuat sebuah bab dalam Sahih Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu, wajib kita berilmu dulu gitu. Sebelum apa? Sebelum berkata-kata. Ya, dan sebelum beramal gitu. Jadi memang ilmu ini sangat dibutuhkan sekali gitu ya. Sehingga kita jangan salah ya. Thayyib. Aliman bima yanha anhu, dan wajib dia berilmu terhadap apa yang dia larang darinya. Ya, jadi orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, maka dia wajib ya untuk apa? Untuk mengilmuinya. Sehingga dia tidak melarang sesuatu yang bukan larangan. Sesuatu itu boleh ya. Dia katakan itu enggak boleh. Padahal dia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil, dia tidak memiliki ilmu. Maka ini juga tidak dibenarkan. Kemudian kata beliau, wasalis, yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlasi fid da'wati bi alla yakuna lida'iyati maqsadun siwa wajhillahi la yaqsudu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madahin minan nasi aw da'wati ila hizbin aw madhhabin. Ini faedah yang luar biasa. At-tanbihu, peringatan ya, 'alal ikhlasi, untuk selalu ikhlas fid da'wati, dalam berdakwah. Jadi dalam ayat itu juga apa? Ada pelajaran kita harus senantiasa ikhlas dalam berdakwah. Karena dalam ayat surah Yusuf ayat 108 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad ya, "Hadhihi sabili," ini adalah jalanku, ad'u ilallah. Lihat, ad'u ilallah. Saya berdakwah mengajak orang kepada Allah. Ikhlas hanya mengajak kepada Allah gitu. Bi alla yakuna lida'iyati, ya, hendaknya tidak ada pada diri seorang dai maksudun, tujuan, maksud siwa wajhillah, selain wajah Allah. Jadi seorang dai itu memang harus ikhlas gitu. Dalam berdakwah itu niat dia itu memang untuk apa? Ya, untuk wajah Allah gitu. La yaqsudu bidzalika, janganlah dia memaksudkan, menjadikan tujuan dari dakwahnya tersebut tahsila malin, untuk memperoleh harta, au riasatin, atau kedudukan, au madahin, atau pujian, supaya dipuji orang, supaya dapat ya kekayaan. Kalau ingin cari kaya Pak, jangan lewat dakwah gitu. Ya kan? Makanya dalam dakwah Ahlussunnah itu tidak ada tarif. Ingat Pak, nggak ada tarif gitu. Bagaimana dengan sekolah Pak Ustadz ya? Itu dalam keadaan darurat. Karena memang sekolah itu tidak ada donatur, hukum asalnya gratis gitu. Sebagaimana di Yaman Pak, kalau Bapak pergi ke Yaman nggak ada. Di pelajaran-pelajaran di Darul Hadis, di tempat Ahlussunnah di Yaman itu nggak ada yang bayar, semuanya gratis. Ya kecuali memang ya walau alam ya, kita tidak juga memponis gitu. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ini, hendaknya niat kita itu tidak ingin mengumpulkan harta ya, au riasatin, atau untuk mendapatkan kedudukan supaya dapat label Ustadz Kabir ya. Ya, jadi niatnya menuntut ilmu, niatnya menghafal Al-Quran. Nah besok kalau saya hafal Al-Quran 30 juz, hebat saya bahasa Arab, menguasai ilmu cabang agama, nah saya akan dianggap Ustadz yang ngetop. Nah, kalau niat seperti itu, nauzubillah Pak ya, ya nauzubillah ya, hilanglah semua pahalanya Pak, nauzubillah. Memang berat Pak, kalau mengucapkannya mudah, namun realitanya ini ujian yang sangat luar biasa. Au madahin, atau supaya dipuji ya. Kalau dipuji oleh jemaahnya, masya Allah semangat ya. Namun kalau seandainya jemaahnya nggak ada yang datang ya, satu orang lagi udahlah ya, berhentilah ngaji di situ lagi ya. Ngaji enggak ya, enggak urusan ngaji. Enggak seperti itu Pak ya.
Jadi kita berdakwah hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Au da'watin ila hizbin, atau berdakwah kepada kelompok, kepada partai. Ini juga bukan dakwah Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah tidak berdakwah kepada selain Allah dan Rasulnya dan Al-Quran dan Sunnah. Adapun sekarang ada yayasan, ini nggak boleh dijadikan yayasan itu sebagai tolak ukur dakwah kita. Kalau orang itu masuk yayasan kita, berarti itu adalah ikhwan kita. Enggak. Kalau orang itu masuk organisasi kita, berarti dia saudara kita. Tidak. Yayasan, organisasi itu hanya digunakan sebagai sarana, bukan tujuan. Kalau tujuan, jatuhlah dia kepada hizbi, ya. Juga kepada oknum atau tokoh tertentu. Jadi nggak boleh kita berdakwah kepada syekh fulan sehingga ukuran kebenaran adalah Ustadz A itu. Selain ya kan pendapat yang menyelisih Ustadz A itu bukan salafi. Ini juga hizbi. Jadi hizbi itu Pak bukan orang yang di yayasan saja, bukan orang di organisasi saja. Walaupun dia tidak di dalam organisasi, tidak dalam yayasan, akan tetapi dia sangat fanatik dengan ustadz tertentu. Ya kan, seolah-olah ustadz itulah ustadz salafi di dunia ini. Selain dia enggak salafi, ini juga hizbi. Ya kan? Karena kita hanya menyeru kepada Allah dan Rasulnya. Ustadz hanya perantara untuk belajar gitu. Bukan ustadz itu yang tolak ukur kebenaran, bukan standar kebenaran, bukan ustadz itu enggak. Kalau ustadz itu sesuai dengan dalil, ambil. Gitu ya, sesuai dengan perkataan Imam Malik yang sangat masyhur. Kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa shahib hadzal qabr, ya. Setiap orang itu bisa diambil dan ditinggalkan, ditolak perkataannya kecuali perkataan pemilik kubur ini. Wa asyara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menunjuk kepada kubur Nabi. Jadi ukuran kebenaran bukan kiai, bukan ustadz, ya, bukan syekh. Namun ukuran kebenaran adalah kesesuaian apa yang dikatakan oleh ustadznya, apakah yang dikatakan oleh syekhnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ustadz pun banyak yang salah juga, nggak masuk gitu Pak ya. Kalau ustadznya salah, ya katakan salah, gitu. Nggak boleh kita mentakdis, ya, mengkultus sosok ya selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja nggak mau beliau dipuji melebihi batas, ya kan? La tatruni, kata, kama atratin nasara Isa bin Maryam, kata beliau. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam sampai mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Au mazhabin, atau kepada mazhab tertentu. Mazhab itu hanya sarana untuk belajar, ya. Namun kita tidak mengatakan standar kebenaran itu ya mazhab Syafi'i, ya Syafi'i aja. Mengajak orang taklid, ya ikut saja. Enggak butuh lagi mengkoreksi mazhab. Itu juga bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ulama-ulama mazhab itu sendiri mereka mengatakan iza shahal hadisu fahuwa madhhabi. Artinya standar kebenaran itu adalah hadis, bukan hanya pemahaman mereka, kan gitu. Apabila telah sahih hadisnya, itu adalah mazhabku. Maka fanatik mazhab ini juga ya bukan, ya bermazhab boleh. Nah, ini ingat, ini ada beda apa ya? Fanatik mazhab dengan bermazhab. Kalau bermazhab hanya sarana apa ya? Untuk belajar. Misalkan kita belajar fikih, Pak. Karena ke dalam fikih mazhab itu, Pak, kita akan mempelajari suar ya atau suratul masail, ibarah ya, apa namanya itu, bentuk hukum, misalkan tentang bab air ya. Kalau dalam fikih-fikih mazhab itu langsung tanpa dulu membahas perbedaan pendapat ya. Air menurut misal belajar mazhab Syafi'i ya, air itu ada 3 jenisnya. Ada air mutlak ya kan, ada air yang disebut dengan air yang tahir li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi, ada air yang tahirun li nafsihi wa ghairu mutahhirin li ghairihi, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita mempelajari surah masail ya, apa namanya itu, bentuk hukum umum ya, global ya, tanpa menyebutkan dalil dahulu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya kesimpulan lah gitu ya. Kesimpulan hukum airnya seperti ini. Ya kan? Kemudian tentang apa lagi? Tentang fikih salat. Ya kan, rukun-rukun salat menurut mazhab Syafi'i ini ada misalkan 14 ini. Syarat sah salat ada berapa? Ada 6. Ini gitu ya. Langsung seperti itu tanpa dulu menyebutkan dalil dan khilaf ulama.
Jadi kesimpulan dari mazhab Syafi'i seperti itu dulu. Kemudian dalam mazhab itu diambil ada juga perbedaan, Pak. Ada namanya qaul mu'tamad ya, pendapat yang kuat. Kemudian juga ada qaul marjuh ya dalam mazhab ya, pendapat yang dalam mazhab pun terkadang ada khilaf juga gitu. Jadi kalau orang belajar mazhab hanya sebagai ini saja ya, sebagai sarana untuk belajar ya nggak apa-apa gitu. Namun jangan dia jadikan patokan bahwasanya dia harus wajib bermadzhab, kalau nggak bermadzhab itu salah. Nah, inilah yang dikatakan fanatik yang tidak dibenarkan. Kemudian pelajaran yang keempat, annal basirata faridatun li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati wa hiya al ilmu wal yaqinu. Annal basirata, sesungguhnya berilmu ya, dalam berdakwah itu ilmu. Basirah itu kan ilmu, mengetahui tentang hujjah, mengetahui tentang dalil ya. Jadi sesungguhnya berilmu tentang dalil ya, berilmu tentang hujjah, berilmu dalam berdakwah itu adalah fardhatun, adalah hukumnya fardhah, wajib. Kenapa? Li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun, karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasul itu hukumnya wajib. Wala yatahaqqaqu ittiba'u, dan tidak akan bisa terrealisasi ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bil basirah, kecuali dengan ilmu. Yang dimaksud dengan basirah adalah wahiyal ilmu. Lihat, wahiyal ilmu, basirah itu adalah ilmu wal yaqinu, ilmu dengan keyakinan, ilmu dan keyakinan. Artinya apa? Ada orang berilmu Pak tapi nggak yakin, nah gitu. Ini nggak juga dikatakan ilmu ya. Orang berilmu itu Pak, dia mengilmu, mengetahui sesuatu dan dia meyakininya. Sekarang kita tahu Allah itu Esa, Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Maka kita harus meyakini gitu ya, Allah itu Esa. Allah nggak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Kita kan sudah tahu dalil ya. Kita sudah berilmu tentang itu. Maka ini harus disertai dengan keyakinan dan ini harga mati. Nggak boleh ada sedikit pun, walaupun 0,001% ya, ada ragu dengan ilmu yang kita yakini ini, maka ini tidak dikatakan al-ilmu. Karena al-ilmu al-munafi lisyak ya. Al-yaqin ini al-munafi lisyak. Ilmu itu harus disertai dengan keyakinan, dan keyakinan inilah yang akan menafikan, menghilangkan keraguan-raguan. Maka kita sekarang sudah berilmu Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak boleh kita ragu walaupun satu huruf dari Al-Quran. Maka kita katakan satu huruf pun dalam Al-Quran itu tetap kalamullah, itu hak, kebenaran. Ya, beda dengan orang liberal nanti ya. Karena orang liberal mengatakan Al-Quran itu dibuat kita ragu Pak, ya kan? Karena di dalam ilmu filsafat itu ya kan, ya, untuk meyakini suatu kebenaran harus didahului dengan ragu. Ini itu dalam ilmu filsafat Yunani gitu. Jadi kalau seandainya kita ingin meyakini kebenaran Al-Quran, harus kita ragui dulu Al-Quran. Nah, ini metode kufur. Sedangkan metode Allah, metode Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak. Kita harus meyakini dzalikal kitabu la raiba fihi. Jelas sekali. Ayat yang sangat muhkam. Itulah Al-Quran, inilah Al-Quran kata Allah ya. La raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya. Bahkan orang-orang liberal ya sekarang mengatakan Al-Quran itu ya sama dengan itu fiksi katanya ya. Produk manusia, produk budaya. Nauzubillah. Persis perkataan mereka seperti orang-orang kafir Quraisy ya, yang mengatakan Al-Quran itu asatirul awwalin ya, kisah-kisah bohong orang-orang terdahulu, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ya kan? Al-Quran itu hanya ciptaan karangan Muhammad. Persis, nggak ada bedanya. Bedanya orang kafir Quraisy dahulu gentle dengan kekafirannya, orang liberal sekarang ya kan bencong, nggak berani menunjukkan dia kafir gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam liberal itu nggak ada ya, nggak ada dalam Islam. Itu perusak Islam itu. Ya, perusak Islam. Kemudian yang kelima, husnut tauhidi. Li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Baiknya tauhid itu. Tauhid itu suatu yang baik gitu ya. Suatu yang benar gitu.
Kenapa? Karena tauhid itu adalah tanzihun lillah, bentuk mensucikan Allah. Tanzihun itu mensucikan, Pak ya. Tanzih itu mensucikan. Lillahi, bentuk mensucikan Allah Ta'ala. Kesucian hanya milik Allah gitu. Suci daripada apa, Pak? Dari sekutu-sekutu, dari sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat ya Allah memiliki anak. Wa qalatin nasara Masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Nauzubillahi min dzalik. Perkataan mereka ya. Orang-orang Nasrani misalkan mengatakan Al-Masih anak Tuhan ya. Kemudian apalagi orang Yahudi, ini Allah yang mengatakan, bukan kita ngarang-ngarang gitu ya. Allah mengatakan orang Nasrani seperti itu. Dan ini realita ya. Maka mereka kafir ya menurut Islam gitu. Ya, menurut agama Islam gitu ya, menurut keyakinan kita gitu. Nah, kata orang liberal kan enggak, mereka itu benar juga. Gimana gitu ya? Ya kan, orang yang melakukan hal-hal yang merusak agama dikatakan benar. Gimana gitu? Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka mereka kan mengatakan kalau kita menyalahkan mereka berarti itu intoleran, berarti itu teroris. Mana datang teroris gitu? Karena dalam prinsip akidah Islam bahwasanya tidak setiap orang kafir itu wajib diperangi. Tidak, lihat dulu kafir yang seperti apa. Kalau kafir yang sekarang ini ya nggak boleh, karena kafir itu kafir zimmi, bahkan kafir yang dilindungi oleh pemerintah, haram darah mereka kita tumpahkan, ya kan. Bahkan orang yang membunuh kafir seperti itu dalam hadis sahih, banyak hadis-hadis yang mengatakan mereka itu diancam masuk neraka, orang membunuh kafir. Jadi kafir yang kita perangi adalah kafir yang memerangi kita, memerangi negara kita. Datang lagi penjajah misalkan Belanda, ya kan, ingin menjajah negara kita, wajib kita perangi itu. Itulah kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Apakah itu dikatakan teroris ya? Ya kan? Iya. Nah, kan sangat jauh, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti kuar-kuarnya, ya kan, mereka orang-orang liberal yang berkolaborasi dengan Sufi Asy'ari sekarang ya. Iya, untuk memfitnah dakwah salaf. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keenam, kubhu syirki li'annahu musabbatun lillahi ta'ala. Ya, jeleknya kesyirikan gitu. Kenapa? Karena syirik itu bentuk musabbah, musabbah itu sabun, bentuk celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat syirik itu berarti dia mencela Allah gitu. Kenapa dia mengatakan Allah punya anak? Nauzubillah. Ya, dia mengatakan Allah punya sekutu, nauzubillah. Ya kan? Padahal Allah enggak butuh sekutu ya. Allah itu esa. Nah, ini. Jadi dalam ayat itu juga terdapat pelajaran bahwasanya syirik itu sangat jelek dan bentuk ya mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wujub ibtiadil muslimi 'anil musyrikin. Wajib seorang muslim itu ya menjauh dari orang-orang musyrik. Kenapa, Pak? Karena Rasul mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, rawahu Abu Daud. Karena Rasulullah mengatakan seseorang itu tergantung teman dekatnya. Jadi kalau teman dekat kita seorang yang musyrik misalkan, Pak, maka kita upayakan untuk mengajaknya menjalankan. Namun kalau dia nggak mau, daripada kita yang terpengaruh nanti oleh keyakinan syiriknya, maka wajib kita menjauh. Jangankan musyrik, Pak ya, orang yang suka garong, merampok, itu harus kita jauhi kalau nggak mau dinasihati dia. Kenapa? Nanti kita akan kena, nanti dia yang mencuri. Siapa temannya katanya? Kawannya siapa ya? Kita yang kena. Dia yang mencuri, kita kena getahnya nanti. Atau teman yang pengedar narkoba, kita nasihati dulu. Kalau nggak mau ya lebih baik kita menjauh. Nanti kita pula yang terberendong ya, kita pula yang kena dampak negatifnya gitu. Apalagi syirik, yang mana syirik lebih besar dosanya dari dosa-dosa itu semua. Kemudian beliau mengatakan la yasiru minhum fi syai'in. Janganlah menjadi golongan mereka sedikit pun gitu ya. Enggak boleh kita ikut andil dalam perbuatan syiriknya mereka. Fala yakfi innahu la yusyrik. Maka tidak cukup ya dia tidak berbuat syirik saja, namun dia wajib menjauhi orang pelaku kesyirikan ya. Tentu ya dengan mendakwahinya terlebih dahulu ya. Karena yang mendapatkan dakwah ini enggak hanya orang Islam, Pak ya. Orang-orang musyrik juga sebagaimana di zaman Rasulullah ya, mereka juga didatangi oleh Nabi. Ya, didakwahi oleh Nabi, diajak dia kepada tauhid,
dijelaskan bahwasanya perbuatannya itu adalah syirik, sebagaimana juga Nabi Yuna ya Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Nabi Ibrahim juga seperti itu. Bahkan beliau mendatangi raja waktu itu yang mana rajanya juga musyrik ya kan. Nah, beliau ya jelaskan, beliau berdiskusi ya dengan Raja Namrud waktu itu tentang tauhid ya, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu Bang? Sudah azan ya? Iya. Karena sudah masuk waktu ya, insyaallah taala ya kita lanjutkan nanti setelah salat Isya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan kembali bahwasanya masih pada bab yang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Beliau sebelumnya membawakan dalil dari Al-Qur'an, yakni dari surah Yusuf ayat 108. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Akhrajahul Bukhari ya, wa Muslim ya, wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad fi musnadihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullaha fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim fa inhum ata'uka lidzalika فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Ya, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani, tatkala Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ya, ke negeri Yaman untuk berdakwah. Jadi Nabi mengutus SAW sahabat ya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman ketika itu. Qala lahu, lantas Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ini, innaka, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz, ta'ti qauman min ahlil kitab, akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Falyakun, maka jadikanlah awwala, yang pertama kali, ma tad'uuhum ilaihi, apa yang engkau dakwahkan mereka kepadanya, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu jadikanlah dakwahmu yang pertama adalah kepada syahadat la ilaha illallah, artinya kepada tauhid gitu. Jelaskan kepada mereka tauhid. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ila, sampai ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Dakwahkan tauhid sampai mereka mentauhidkan Allah, karena mereka menyembah Uzair ya, karena mereka Nasrani menyembah Isa ya. Jelaskan konsep tauhid kepada mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka telah mentaatimu dalam hal itu, yakni dalam tauhid. Kalau seandainya mereka sudah paham tauhid, itu maksudnya. Fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin, ilmu fikih. Jadi ini konsep dalam berdakwah sebenarnya. Materi dalam dakwah bagi bapak-bapak yang hijrah ini. Jadi bapak harus belajar tauhid dulu gitu. Ya, kita mulai dengan tauhid. Kemudian setelah itu kita barengi dengan fikih yang wajib dulu ya, sholat 5 waktu, rukun Islam ini.
bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka, anallah iftaradu alaihim, telah mewajibkan atas mereka khamsa salawatin, 5 salat, ya, 5 waktu salat, fi kulli yaumin wa lailatin, ya, setiap hari dan malam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka telah mentaatimu dalam perkara ini, sudah paham mereka salat yang wajib ini, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka, annallahu aftarada alaihim shadaqatan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi mereka sedekah. Sedekah yang wajib namanya zakat, gitu Pak. Sedekah yang sunnah ya sedekah, terkadang namanya infak, ya. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana sedekah itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu, maka dikembalikan, diberikan ala fuqaraihim, kepada orang yang berhak, orang fakir miskin, termasuk asnaf yang 8 yang mustahik, yang berhak mendapatkan atau menerima zakat zakat mal, ya. Kalau zakat fitrah pendapat yang kuat, ya, yang roji 2 saja, fakir dan miskin. Tu'matan lil masakin, kan gitu, lil fuqara'i wal masakin, gitu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka sudah mentaatimu dalam perkara ini, masalah zakat mereka sudah paham, ya kan? Ya, dan seterusnya gitu. Ajarkan syariat-syariat yang lain. Jadi mulai dari yang terpenting, ya, dari yang paling, dari rukun Islam yang pertama, gitu, ya. Mulai dari yang terpenting dalam agama ini. Fa iyyaka wa karaim amwalim, berhati-hatilah kalian terhadap harta-harta mereka. Yang karaim ini jamak dari karimah, harta-harta mereka yang mulia. Jangan sampai kita itu makan harta mereka, itu maksudnya. Ini luar biasa Pak. Ini apa? Sahabat Nabi aja dikasih ingat oleh Nabi, ya. Kalau kamu jadi dai, jangan hati-hati fitnah harta, gitu. Ya kan? Iya, jangan sampai kita memakan harta orang tanpa hak, gitu. Kita mengelola harta, misalkan harta dakwah, uang dakwah, mentang-mentang jadi ustadz kita yang megang semua, laporannya nggak jelas, ya kan? Ya, kita bukan, kita nggak masuk, mari, ya kan? Sahabat saja diingatkan oleh Nabi, berhati-hati terhadap fitnah harta, ya kan? Apalagi kita yang jauh ilmunya di bawah sahabat, walaupun label ustadz, ya, nggak ada jaminan nggak kena fitnah harta, maka harus jelas, ya kan? Maka berhati-hati, ya kan? Wattaqi da'watal mazlum, kata Rasulullah. Takutlah kalian, jauhilah oleh kalian doa orang yang terzolimi. Fa innahu, karena sesungguhnya doa yang orang yang terzolimi itu, laisa bainaha wa bainallahi ijabun, tidak ada antaranya, antara dia, antara doanya, gitu, ya, dan antara Allah pembatas. Artinya langsung dikabulkan oleh Allah, mustajab doanya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam yang lainnya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab Syekh Shalal Fauzan, ba'atha mu'adzan. Apa arti ba'atha? Ba'atha itu artinya, kata beliau dalam secara bahasa, ya, wajjahahu wa arsalahu. Rasul beri taujih, karena wajah ini bimbingan, taujih, ya. Jadi sebelum beliau diutus, diberi dulu wejangan-wejangan oleh Nabi, ya. Mu'adz ini kan, pada Mu'adz ini alim, ya, ulamanya sahabat ini, tapi tetap diberi wejangan oleh Rasulullah karena mau diutus, ya. Makanya kalau seandainya kita ingin berdakwah di suatu tempat, kita punya guru, ya kan, ya kita nggak apa-apa minta masukan, ya, ya, minta wejangan-wejangan dari guru kita, ya kan. Nah, jangan kita merasa, ya sudah, saya kan sudah hebat, gitu kan, nggak perlu lagi. Nggak, kita butuh nasihat. Walaupun kita ustadz kibar, pasti ada di atas kibar tuh yang lebih kibar, kan, gitu. Maka kita butuh nasihat. Sebagaimana Nabi memberikan taujih, memberikan bimbingan kepada Mu'adz. Wa arsalahu, dan Rasul mengutusnya. Itulah makna ba'asa, telah mengutus. Didahului dengan taujih, dengan bimbingan, ya, arahan-arahan, kemudian Rasul, dan kemudian Rasulullah mengutus beliau ilal Yamani, ya, ke negeri Yaman, ya, ilal iqlimil ma'rufi janubil jaziratil arabiyyati da'iyan ila Allah wa waliyan wa qadiyan wa dhalika fi sanati, ya, fi sanati ashrin minal hijrati. Jadi beliau diutus kepada suatu daerah yang ma'ruf, iklim, ya, kalau bahasa
kitanya iklim itu kan lebih ke cuaca ya. Namun iklim di sini daerah gitu ya. Daerah yang ma'ruf, yang dikenal, yang terletak sebelah selatan Jazirah Arabia, Yaman. Jadi Yaman itu secara peta memang sebelah selatan Jazirah Arab ya Pak ya. Da'iyan ilallahi, sebagai seorang dai kepada Allah, wa walian, dan juga sebagai seorang wali ya, wa qadiyan. Enggak hanya seorang dai beliau orang yang berilmu, ulamanya sahabat. Beliau juga menjadi seorang wali ya, yang tempat orang bertanya mengenai hukum agama, dan juga sebagai hakim. Qadi itu sama dengan hakim ya. Kalau seandainya bertikai, beliau sebagai pemutusnya. Orang bertanya memutuskan sebuah pertikaian, beliau sebagai hakimnya, qadinya. Wa dzalika fi sanati 'ashrin min al-hijrati, dan ini terjadi pada tahun 10 ya Hijriah. Artinya pada tahun 10 Hijriah Rasulullah mengutus siapa Pak? Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Nah, Masya Allah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ahlul kitab itu siapa gitu? Ahlul kitab kata Syekh Shalih Al Fauzan, ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani gitu. Li'annahum kanu fil Yamani aktsara min musyrikil Makkah Arabi au aghlab. Karena mereka dahulu di Yaman itu mayoritas, aksar, lebih banyak daripada kaum musyrik Arab, atau aghlab ini Pak mayoritas gitu. Jadi memang di negeri Yaman waktu itu mayoritasnya adalah ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani ini kafir juga Pak. Memang ada ahlul kitab yang beriman, ada ya kan, ahlul kitab sebelum diutus Nabi, dan dia tidak merubah agama Nabi Isa, agama tauhid Pak ya, dan agama Nabi Musa dari Bani Israel. Namun ahlul kitab setelah Nabi diutus dia ingkar kepada Nabi, inilah ahlul kitab yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu ahlul kitab yang seperti itu gitu. Namun ada ahlul kitab yang mana mereka menerima dakwahnya Nabi kemudian masuk Islam. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, ya kan? Dan seterusnya. Kalau dia beriman kepada Rasulullah, beramal soleh, maka dia akan mendapat ganjarannya gitu. Ini ayat dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, kan semuanya sama. Padahal ayat itu maksudnya orang ahlul kitab yang sudah beriman gitu. Sebelumnya dia beriman gitu. Jadi kalau seandainya dipahami ahlul kitab yang kafir juga, berarti Al-Quran ini kontradiktif dong, tanakut ya. Padahal Al-Quran itu satu sama lain saling mentafsirkan. Makanya ditafsirkan oleh para ulama, itu bukan ahlul kitab yang kafir kepada Nabi, itu ahlul kitab yang sudah masuk Islam, atau ahlul kitab sebelum diutus Nabi, kemudian sebelum kerasulan Nabi ini ya, kemudian mereka tidak merubah agama tauhid nabi-nabi sebelumnya. Karena seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad seluruhnya itu sama, pondasi agamanya sama, tauhidnya sama. Yang berbeda hanya sebagian syariat, ya Pak ya. Namun asluddin, usuluddinnya sama. Ya kan? Sama-sama agama tauhid, mengesahkan Allah, menjauhkan diri mereka dan umatnya dari kemusyrikan. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu, maka jadikanlah yang pertama kali yang engkau seru mereka adalah kepada syahadat. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Maka ini yang dibahas oleh beliau. Syahadatu, yang dimaksud dengan syahadatu dalam hadis ini adalah yajuzu fiha raf'u, boleh dirafa'kan syahadatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Ala annahu ismun yakuna, dia isim dari yakun. Mana yakunnya? Falyakun. Falyakun awwala ini sebagai khobar yakun, karena yakun ini adalah bagian dari kana, ya kan, wa akhwatuha, ya kan. Maka syahadatu ini isim kana, karena isim yakun ini selalu rafa, karena termasuk marfu'atil asma ya, isim-isim yang rafa. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan, syahadatu ini boleh i'rabnya dia itu marfu ya, tanda rafanya dengan dhammah, dia sebagai isim yakun. Muakharan, yang diakhirkan.
Wa awwalu khobaruha, dan yang pertama itu adalah khobarnya, khobar muqaddam ya, khobar yang didahulukan. Mana itu khobarnya akhi? Awwala ya. Wa yajuzul aksu, dan bisa juga kebalikan. Maksudnya apa? Dia sebagai khobarnya, jadi syahadata, boleh dibaca syahadata. Jadi falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Nah, syahadata di situ sebagai apa? Sebagai khobarnya. Boleh dibalik. Memang kalau i'rab itu terkadang lahu wajahan, lahu salah satu aujuh, kadang ada dua caranya, ada tiga ya. Nah, karena dia tidak kaku seperti itu Pak ya. Ya, di mana kita tahu Pak ini isim kana, ini isim khobar kana, itu dalam ilmu nahwu. Jadi Bapak wajib ya Pak ya, harus gitu belajar ilmu nahwu ya, nggak sulit itu ya. Kalau kita mau belajar itu nggak sulit ya. Iya, seperti itu. Supaya kita paham Pak ya. Iya, supaya kita paham gitu. Kalau hanya kita belajar di terjemahannya, terjemahan buku ini nggak ngerti, kita nggak belajar nahwu ya, nggak paham kita. Maka di sini pentingnya kita belajar nahwu gitu. Nggak paham kita istilah-istilah itu. Nanti di terjemahannya gitu juga nih. Ya juzu fiha, dibolehkan di dalamnya, yakni dalam i'rab syahadat ini sebagai rafa dia. Iya kan, tanda rafanya dhamma. Apa itu rafa? Nggak ngerti kita gitu ya. Apa itu i'rab ya? Kalau nggak belajar nahwu, nggak paham kita Pak, bingung kita. Maka Pak ya, kalau Bapak ada waktu ya kan, ya nggak apa-apa belajar bahasa Arab ya, mulai dari yang nol nggak apa-apa. Belajar Arab, belajar bahasa Arab dari nol, kan ada itu. Iya, ada gitu Pak ya. 6. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat kata beliau, ai fi riwayatin ukhra, yaitu dalam riwayat yang lain, fi sahih Bukhari ya, dalam riwayat yang lain kan ila aywahidullah, itu riwayat yang lainnya. Terkadang memang ada beberapa riwayat gitu ya, dan riwayatnya sahih gitu ya, sama-sama bisa dipakai. Fa inhum ata'uka lidzalik, apa yang maksud dengan ata'uka? Kata beliau, ai syahidu, mereka bersaksi menyaksikannya gitu. Wanqadu, dan mentaatinya, mereka mentaatinya ya, mentaati apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini, lida'watika, terhadap dakwah engkau wahai Mu'adz. Wa kafaru, dan mereka itu kafir ya, kufur, menolak, bima yu'badu min dunillah ya, dengan apa-apa yang disembah, dari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah mentaatimu, artinya mereka sudah bertauhid gitu ya, mereka sudah paham tauhid. Maka fa'alimhum, ajarkanlah kepada mereka, anallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka 5 salat ya, 5 waktu salat sehari semalam. Kemudian iftaradu alaihim, apa artinya? Iftaradu alaihim, kata Syekh Shalih Al Fauzan, aujaba alaihim, Allah telah wajibkan atas mereka. Sama iftaradu, ini muradifnya, ini sinonimnya. Ata'u kalidzalika, kalau seandainya mereka sudah mentaatimu dalam masalah salat wajib itu ya, apa maksudnya? Amanu bi fardiyatiha ya, bi fardiyatiha ya, mereka sudah beriman bi fardiyatiha, dengan wajibnya salat 5 waktu itu. Kemudian enggak hanya sekedar beriman ya, wa aqamuha, dan juga mereka sudah mendirikannya. Maka ajarkanlah kepada mereka setelah itu ya kan, anallaha iftaradu alaihim shadaqatan, Allah telah mewajibkan bagi mereka sedekah. Yaitu yang dimaksud dengan sedekah di sini zakat, zakat yang wajib. Aujaba alaihimuz zakata, Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Iyyaka, ini kalimatut tahdzir ya. Iyyaka, jauhilah oleh engkau, berhati-hati, ini tahzir. Ini juga merupakan bentuk meluruskan. Ada sekarang Pak ya, ada beberapa hari itu ada viral ya, kalau dai suka mentahzir berarti menyelisihi dakwahnya Nabi. Nabi hanya sekali mentahzir. Betapa banyak hadis Nabi menggunakan kata iyyaka. Maka beliau mungkin yang menulis ini lupa ada perbedaan antara hajar dengan tahzir. Kalau tahzir sekedar memperingati, kalau hajar tuh Pak, kita nggak boleh lagi ngomong sama dia. Salam dia nggak kita jawab. Biasa seperti teman-teman kita yang suka menghajar ya, kita salam dia masam gitu ya. Itu menghajar Pak, bukan mentahzir lagi. Kalau mentahzir kita memperingati dia tuh salah ya, apa yang dilakukan itu salah
Bahkan isi Al-Quran itu banyak tahzir gitu. Tahzir daripada syirik, ya kan? Tahzir daripada zina, wala taqrabu zina, itu kan tahzir juga tuh. Peringatan artinya, Pak. Untuk memperingati seseorang. Jadi iyyaka wal ghulu gitu ya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qabli fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, ya kan? Wal ghulu. Hati-hatilah kalian, iyakum wal ghulu fid din, ya, hati-hatilah kalian daripada perbuatan melampaui batas dalam agama. Sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu dalam agama, melampaui batas dalam agama, tidak sesuai dengan standar Al-Quran dan hadis lagi. Al-Quran mengatakan halal, katanya haram, ya, itu ghulu itu, ya kan? Al-Quran mengatakan dia nggak kafir, dia katakan kafir, ya, itu ghulu, Pak, ya. Banyak sekali iyyakum wal muhdatsatil umur gitu. Hati-hatilah kalian, iyyaka itu tahzir gitu. Dari perkara-perkara baru dalam agama. Banyak sekali gitu ya. Masa satu kali aja Nabi mentazir. Ini tentu ya pernyataan yang mesti dikoreksi gitu. Namun kalau menghajar, ya boleh jadi gitu ya. Rasul mendiamkan 3 orang sahabat yang diantaranya Ka'ab bin Malik, ya, yang tidak ikut jihad gitu. Sehingga Nabi tidak berinteraksi, Nabi tidak menjawab salamnya, karena memang ada, ya kan, perintah dari Allah, Nabi melakukannya. Kalau kita sekarang harus ada perintahnya, kan gitu, harus ada ilmunya gitu. Nggak boleh serampangan di dalam menghajar, ya. Bahkan